Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Ayyuhal hadirun, izinkan Kang Rasid menyampaikan, mari kita tambahkan iman, kuatkan iman di tengah badai kondisi zaman saat ini. Kita niatkan untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah tamu Allah Masjid Al-Muhajirin Cimanggis Depok dan pemirsa Damai Saku TV yang dirahmati Allah. Ada suatu negara, suatu kerajaan yang sangat makmur sekali. Ini terjadi pada tahun sekitar 18 abad sebelum Masehi. Menjadi pusat peradaban. Pusat peradaban itu yang bisa mampu mengelola bumi ini. Ada tanah, ada udara, ada air. Itu adalah tempat membangun peradaban. Plus ada teknologi. Allah memberikan kemampuan ilham kepada warganya. Allah memberikan kemampuan berpikir kepada rajanya. Allah memberikan kemampuan memanage kepada pemerintahannya. Namanya adalah Kerajaan Saba. Yang kita kenal dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Balqis. Dan ini digambarkan detil oleh Al-Quranul Karim dalam surat Saba ayat 15, 16 hingga 17. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li Saba fi maskanihim ayatun. Bahwa ada suatu kerajaan namanya Kerajaan Saba. Ada tempat penduduk yang sangat gemah ripahlah jinawi. Bahkan bi jannatani an shimalin wa yaminin. Di sebelah kanannya bagaikan surga dan sebelah kirinya bagaikan surga. Ada tanaman-tanaman yang subur. Negara ini namanya negara Saba. Taib Allah memberikan definisi kepada kerajaan ini namanya baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara yang amat sangat baik. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur, dan Allah memberikan ampunan. Hal ini teringat dengan negeri ini. Ingat ada satu syair, tongkat pun bakal jadi tanaman. Saking suburnya negeri ini. Mari kita mencoba menelaah kerajaan ini, namanya Kerajaan Saba. Punten. Dia punya kemampuan mengolah air. Ya. Air itu diolah karena sumber peradaban adalah air. Lihat Sungai Nil, air. Negara yang di pinggiran Sungai Nil, negara makmur. Tetapi di Saba tidak ada sungai, tapi dia karena berlimpahnya hujan, ya, berlimpahnya sungai, tetapi dia desain, dia manfaatkan, Allah memberikan ilham kepada rajanya. Allah berikanlah ilham kepada warganya. Allah berikan ilham kepada pemerintahannya. Dia bikin bendungan besar. Namanya Sa'du Ma'rib. Bendungan amat sangat besar. Lebarnya 65 meter. Tingginya 14 meter. Panjangnya 650 meter. Menurut pakar sejarah. Itu hampir sekitar 969.600 hektar. Dari bendungan itulah menghidupkan tanaman-tanaman, sehingga sekitar warga termakmurkan oleh tanaman-tanaman ini. Maka punten negara ini disebut baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Namun sedang asik-asik memerintah, sedang asik membangun peradaban, sedang asik membangun karya dan legacy negara Saba itu. Tiba-tiba ya datanglah Sailul Arim. Bendungan itu jebol, Pak. Habis semua. Habis. Lari berantakan. Yang dulunya subur hampir 800 tahun, 8 abad. Negara ini digambarkan negara yang sangat hebat. Tiba-tiba Sailul Arim datanglah, namanya banjir Arim menghantam sehingga habis semua. Akhirnya warganya berlari karena sudah kering kerontang. Kemana larinya punten? Di sana ada suku namanya suku Ajad, lari ke negara Oman. Kemudian ada suku Aus dan Hojroj,
lari ke Yasrib Madinah. Kemudian ada suku Huja'ah lari ke Tihamah Makkatul Mukarramah. Kemudian ada suku Lakhim lari ke Irak. Jadi yang ada di Oman, di Madinah, di Makkah, di Irak itu semua dari warga Ratu Balkis Saba. Sekarang tinggal kenangan. Kita ingin ngambil pelajaran dari sini. Allah menyampaikan firman-Nya di ayat ke-17 surat Saba, wahal nujaji, akan aku balas mereka illal kafuro, karena amat sangat kekafirannya. Punten, mereka itu damai sejahtera ketika dikomandoi oleh Ratu Balkis. Ratu Balkis ini menerima keimanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini cukup viral dan ma'ruf ketika Ratu Balkis mengimani ajakan Nabi Sulaiman, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Sulaiman Rasulullah. Ketika itu beliau menjadi ratu adil, adil kepada rakyatnya, adil kepada warganya. Dia iman kepada Allah. Namun penerusnya ini nih, dia kafir, dia angkuh, dia sombong sehingga dolim ke rakyatnya. Dolim memimpinnya, dia serakah menaruh kekuasaan buat dirinya. Maka Allah menegurnya. Bendungan yang menjadi sumber peradaban itu jebol oleh suatu hentakan Sailil Arim, habis. Dibaca oleh para sejarawan, puing-puingnya sudah ada. Itu sekarang adalah di Yaman Selatan. Taib. Belajar dari kisah ini izin. Sumber yang tadinya nikmat, negara yang adem menjadi berantakan adalah ketidakimanan. Sumber yang kedua adalah karena tidak punya iman maka dia angkuh. Bagaimana Fir'aun tidak iman, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Dia berkata kepada Bani Israel, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Patuhilah, karena keangkuhan itulah dia ngaku Tuhan, karena tidak dibimbing oleh keimanannya, dia ditenggelamkan di Laut Merah. Kalau di Sabah didatangkan banjir. Dengan kata lain punten, mari kita sambungkan dengan sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma najalal bala'u illa bidzanbin. Badai, banjir itu bala, musibah. Tetapi izin, kenapa itu bala datang? Corona datang, banjir datang, kata Nabi, mana jalal bala'u illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubat. Tidak ada musibah menimpa rakyat itu kecuali diundang oleh dosanya. Dosa penduduknya, dosa pemimpinnya. Itu mengundang maksiat, mengundang musibat. Mana jalal bala'u illa bidzanbin. Allah menampakkan peristiwa di Sabah karena pemimpinnya dolim, tidak adil, dikirimlah jebol namanya banjir Arim. Kuncinya adalah wa ma rufiya illa bitaubat. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.